Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, khususnya ibunda kita, Ibunda Suharti Arifin, sesepuh kita. Yang saya hormati keluarga besar dari mempelai putra Bapak Insinyur Haji Umar Faruk dan Ibu Hajah Nikmatus Sa'adah, keluarga besar dari mempelai putri Bapak Abdul Latif dan Ibu Nur Hayati. Yang saya hormati Bapak Haji Dedi Harnoko Sucahyo dan juga Bapak Haji Didik Pribadi Arifin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Ustadz Agus Hayatuddin, sarjana agama dan magister sains, korek kita yang baru saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat menentukan keberkahan acara ini. Dan yang saya cintai, Ananda Muhammad Fahmi Fanani dan Ananda Nafahatus Sahariyah, yang beberapa menit lagi akan berubah statusnya, akan berubah menjadi suami sekaligus calon bapak, akan berubah menjadi istri sekaligus calon ibu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan khutbah nikah, kita membaca Fatihah terlebih dulu ya, kepada dua teladan kita yang telah mendahului kita, Bapak Haji Muzhar Syah dan Bapak Haji Jawar Arifin, dan seluruh keluarga kita yang hari ini tidak bisa ikut hadir di tengah-tengah acara ini, tetapi yakinlah bahwa mereka ikut tersenyum dengan senyum pengantin berdua, karena acara ini semata-mata karena taat kepada Allah. Acara ini semata-mata taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua mereka dibahagiakan di alam kuburnya, ya. Selalu didatangi Rasulullah di dalam kuburnya, supaya tidak kesepian dan diampuni semua dosanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Fahmi dan Ananda Nafa, ya. Ananda berdua ini ditakdirkan Allah sebagai manusia yang bahagia. Bagaimana tidak bahagia ya? Ananda berdua ini direstui oleh Bapak Ibu. Banyak pernikahan yang bahagianya itu tidak jelas karena salah satu dari keluarga tidak setuju. Ananda berdua disetujui. Senyum orang tua adalah senyum Allah. Marahnya orang tua adalah marahnya Allah. Yang kedua, Ananda ini ditakdirkan Allah menikah di masjid. Ini masjid, Mas, itu ya. Tuh. Ini isyarat bahwa sudahlah sibuknya apapun Ananda, ya, jangan lupa masjid.
Mengapa akad nikah ini dilangsungkan di masjid? Ya ada harapan itu. Ini tempatnya orang bersujud pada Allah. Ini tempat, bukan tempat karaoke. Tempatnya sujud. Maka Anda berdua, selesaikanlah seluruh masalah itu dengan sujud. Dekatkanlah diri Anda dengan sujud di masjid ini. Dan Anda ditakdirkan juga di masjid, bukan sembarang masjid. Anda itu ditakdirkan di masjid yang dibangun oleh dua orang besar. Ini juga harapan. Saya yakin betul, Mas Fahmi, Ananda Nafa, saya yakin betul. Karena Anda khutbah nikah, Anda akad nikah di masjid yang dibangun oleh orang besar, insya Allah Ananda berdua nanti bisa mendirikan 1000 masjid. Amin. Ya, di Papua, di Jambi, di tempat-tempat terpencil sana. Betapa mudahnya Allah kalau sudah mengucapkan kun fayakun, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kebahagiaan yang lain adalah Ananda pada waktu akad nikah ini dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin bagi kita yang mendengarkan ayat-ayat suci itu biasa saja, tapi bagi Allah tidak loh. Mungkin kita karena rutinitas saja ada bacaan ayat Al-Quran. Oh tidak. Anna ma'anil Quran min alamil malakut wa anna hurufaha min alamil syahadah, kata Imam Al-Ghazali. Ayat Quran itu dari alam malaikat, lalu dibungkuslah ayat-ayat itu dengan huruf-huruf di alam empirik, alam nyata ini. Mengapa? Kalau tidak dibungkus dengan alam nyata, lama atau kotil basyariyah sama, maka tidak ada manusia yang kuat mendengarkan getaran Al-Quran itu. Dan itu diharapkan surah An-Nisa dan surat Ar-Rum tadi itu diharapkan menjadi cahaya untuk Mas Fahmi, untuk menjadi suami yang akhlaknya seperti Quran, cahaya untuk Ananda Nafa supaya menjadi istri yang akhlaknya seperti Quran. Kana khuluquhal Quran, kana khuluquhul Quran. Saya yakin kalau suami istri itu pegangannya Quran, pegangannya itu hadis. Tidak mungkin ada suami yang menyakitkan istri, itu tidak ada, karena Quran melarang. Tidak akan ada istri yang menyakitkan suami sampai suami kurus termati. Tidak ada. Karena apa? Seluruh kata dan seluruh tindakannya itu dikendalikan. Itu doa kita, ya. Kita doa kepada dua Ananda ini dengan Fatihah, ya. Mudah-mudahan menjadi suami istri yang baik, menjadi bapak dan ibu yang baik, ya. Menjadi karyawan yang baik, ya Allah. Menjadi tetangga yang baik, menjadi ulama yang baik. Al-Fatihah. Hadirin sekalian, saya biasanya khutbah nikah itu 10 menit, ya, 10 menit, tapi Ananda nanti saya beri khutbah yang lebih lama, ya. Tuh, ya. Karena saya jauh dari Surabaya, hanya 10 menit. Ini penting karena saya ingin khutbah ini membentuk Anda, bukan khutbah yang hanya bisa diketahui, tidak, tapi akan merubah mindset Anda, dirubah. Anda tahu toh bahwa jumlah perceraian di Indonesia itu setiap tahun itu lebih dari 3 juta. Anda tidak boleh termasuk dari kelompok ini. Anda harus nanti menjadi pernikahan yang abadi, senyum di dunia sampai di akhirat, ya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini, nanti saya beri buku ini, ya, doa-doa keluarga bahagia. Ini buku yang untuk tidak hanya membahagiakan Ananda, tapi memuliakan Ananda. Mas Fahmi, ya, alhamdulillah. Fahmi itu cerdas, artinya cerdas.
sudah hafal doanya untuk kumpul istri? Sudah. Alhamdulillah. Temenan tak? Lo tahu nyoba lah. Oke, setengah hafal ya. Ya. Kalau lancar saya curigai. Ini loh sederhana. Mengapa Nabi itu mengajarkan ribuan doa itu sampai dalam kitab Al-Adhkar itu sampai sekian? Supaya manusia itu tidak ada satu spes kehidupan itu yang tidak dihadirkan, tidak menghadirkan Allah. Ya. Nabi Musa alaihi salam itu pernah sakit, Mas Fahmi. Lalu ketika sakit, ambillah rumput, bismillahirrahmanirrahim, dimakan, sembuh. Lalu sakit lagi, ambil rumput yang sama, tidak sembuh. Lalu ada suara dari langit, Musa, dulu kamu bisa sembuh karena kamu membaca bismillah. Lalu yang kedua tidak sembuh karena kamu lupa tidak membaca bismillah. Itu artinya rumput yang pertama itu rumput biasa, tidak ada energi ketuhanan. Rumput yang kedua itu rumput biasa karena tanpa energi ketuhanan. Beda, paham? Untuk apa saya bicara itu? Sperma. Kalau Anda baca bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ala ma razaqtana. Ya Allah, aku melakukan hubungan seksual ini atas namamu. Aku yakin kalau sperma saya keluarkan atas namamu, anak yang dilahirkan itu tidak akan bisa tidak akan bisa dikendalikan oleh setan. Itu jaminan. Mengapa? Karena sperma yang keluar dengan doa itu berarti sperma yang luar biasa, sperma yang sudah ada energi ilahiyah. Nah, sperma yang tidak ada doanya, sperma yang liar itu unknown, apa itu GJ, nggak jelas. Jadi kalau ada anak-anak kita yang nakal, mungkin dulu pernah itu lupa itu, bahkan keliru bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jadi anaknya tidur terus saja, malas, nggak produktif. Itu Mas ya, nanti dibaca itu, luar biasa. Masih ada lagi di sini. Kalau Ananda jalan lalu naudzubillah kecelakaan, lalu Anda bilang Allah, ya Allah saya kecelakaan, apa kata Allah? Kapan kamu minta tolong saya dalam perjalanan ini? Kamu kan merasa bahwa kamu bisa, you can hold by yourself. Kamu merasa bahwa kamu bisa sendiri tanpa aku. Sekarang ada kecelakaan, kamu teriak-teriak kepada saya. Maka di sini ada dalam perjalanan, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah yang mendampingi aku dalam perjalanan. Akhirnya ketika ada apa-apa, kita matur ke Gusti Allah, kata Gusti Allah, saya selesaikan karena kamu pamit kepada saya. Alhamdulillah. Ini nanti juga ada doa-doa yang lain. Nah ini sudah alhamdulillah selesai. Saya beri buku juga, Bersiul di Tengah Badai. Smile although you are in the midst of storm. Karena ini sarjana Pak, jadi setok kayak bahasa Inggris dididik itu supaya ya bocor Jawa lah. Para sederek ingkang mulih kena. Ini artinya selama Anda itu memang dekat dengan Allah, Mas Fahmi dan Ananda, maka sudahlah, gonjang ganjing apapun jangan cemas, sebab Allah hadir di situ. Sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalat, I will be attendance for you. Saya akan sungguh-sungguh hadir kepada kamu. Jadi tenanglah, sebab Allah ada di situ dan memegang tangan Anda. Tuh di sini. Saman guyu didik ta Mas? Alhamdulillah rabbil alamin. Aja tegang-tegang.
Pak KUA nanti kalau akad nikah perlu diulang, mohon dimaklumi karena baru sekali ini ya. Gitu. Nah adik gini, saya terima akad nikahnya. Waduh ini sepeng biro gitu. Saya mengajak senyum ini bukan untuk merusak acara ini. Saya mengajak senyum Bapak ini semua tidak ingin merusak hikmahnya acara ini, bukan Bu. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Allah, senyum inilah yang kami doakan untuk dua ananda ini. Senyum, berpikir positif terus, alhamdulillah. Ada buku yang lupa tidak saya bawa tadi, itu tulisnya hidup masih koma belum titik. Kalau nanti istri Anda itu kok gini yo gitu, langsung ngomong gini, hidup masih koma, istri saya begini kan sekarang, besok kan tidak lah gitu. Paham ya Mbak Nafa? Nanti kalau Mas Fahmi dulu saya pikir itu nggak kekanak-kanaan gitu, kok sekarang kekanak-kanaan, langsung ngomong hidup masih koma belum titik ya. Sekarang saya tanya Mas Fahmi, siapa wanita yang terhebat di dunia selain istri Nabi? Ayo. Ibu. Oke. Tapi kamu jangan mengharapkan Ananda Nafa ini bisa seperti ibumu hari ini. Bunda yang hebat itu kok bisa hebat seperti itu? Iya, karena sudah sekian puluh tahun sekolah dalam sekolah rumah tangga. Paham toh? Nggak bisa kamu banding-bandingkan Nafa ini mbok yo seperti ibuku. Oh nggak bisa. Ibumu bisa begitu itu memang perlu waktu yang lama. Istrimu nanti akan lebih hebat setelah dipercepat, diakselerasi atas sentuhanmu. Nafa, mana Nafa? Oke. Nafa, kalau saya tanya siapa laki-laki terbaik di dunia ini selain Rasulullah, jawabnya mesti ayahku Abdul Latif. Betul Bang? Tapi Ananda Nafa nggak boleh Bu membandingkan begini. Mbok yo jadi suami kayak bapakku Mbok gitu. Oh nggak bisa. Dulu Pak Abdul Latif ketika waktu nikah, saya yakin tidak sehebat sekarang. Maka percayalah Ananda, nanti suatu saat itu Mbak Nafa, suatu saat Fahmi juga bisa seperti ayahanda, tapi sekarang ini in proses. Nih, sudah saya kasih buku ini. Tapi ini nanti dibaca pada bulan kedua saja, bulan Agustus saja ya, gitu. Nanti terus baca ini terus tidak kumpul-kumpul bujuk, kacau tuh itu. Nah ini ada terapi. Saya tanya Ananda Fahmi, apakah Anda orang sempurna? Punya kekurangan? Oke. Berarti Anda harus toleran terhadap kekurangan Mbak Nafa. Oke. Nafa, kalau saya tanya apakah Anda orang perfect, sempurna? Tidak. Maka Nafa, tolonglah pahami, toleranlah kepada kekurangan. The great marriage is not the perfect couple comes together. Yang namanya rumah tangga baik itu bukan rumah tangga yang suami istri sempurna. No. It is when an imperfect couple learns how to enjoy their differences. Rumah tangga yang sempurna adalah pasangan di mana kedua-duanya itu belajar bagaimana menyikapi perbedaan. Alhamdulillah. Lah kalau nanti ada masalah, jangan cerita kepada orang tua. Ada punya masalah, jangan cerita sama Pak Faruk. Pak Faruk nanti kalau Ananda bilang begini Pak Faruk, Pak Nafa itu ngene Pak. Pak Faruk bilang apa Pak Faruk? Urusan dewi. Ya tak? Tapi kalau Pak Faruk ikut-ikut, ngono ta nak? Mumpung durung duwe anak-anak. Dulu. Ini suara setan ini. Suara setan. Dan rumah tangga banyak berantakan karena intervensi orang tua yang lebih dari standar. Jadi kalau punya masalah,
Selesaikan sendiri lewat sujud yang lama. Katakan nanti dalam sujud itu, wahai Allah, saya punya masalah. Aku tidak bercerita kepada ayah bundaku, aku tidak bercerita kepada siapapun, karena itu semua makhlukmu yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Aku sekarang sujud dan aku yakin engkau pasti maha kuasa mengambil alih masalahku. Nah itu gitu Pak Faruk ya, setuju. Urusan dewe wis gede kon. Wah, ini adik campur kacau Pak, kacau. Nafa, nanti kalau punya masalah jangan cerita sama ayah bunda. Pak Latif, kalau nanti Nafa bilang, ya Mas Fahmi itu ya, ini Bapak bilang apa? Urus sendiri. Urus sendiri. Untung duwe mertua ini. Bener Pak Ji. Ini orang tua yang cerdas, smart. Ini orang tua yang bagus. Sebab antara kasih sayang dan intervensi itu sangat tipis Pak. Saya bisa ngomong tegas gini karena saya ini sudah punya menantu 5, cucu saya sudah 9, jadi harus apal, ini bisa apal kabeh, sing ngalah ya Mas ya, sing waras ngalah ya. Wong lanang adik menang terus Pak, kacau, semalah. Dan kamu ngalah itu bukan hilang kehormatanmu, kamu rendah di depan manusia tapi unggul di depan Allah. Sudah ya, 31. Nah, ini buku Pasangan Berbintang. Saya ingin bahwa Ananda menjadi suami yang berbintang 5. Koyok Gojek. Tadi ada angketnya di sini. Angketnya 10 menit diisi, sudah tahu kamu skornya berapa sebagai suami, nanti Ananda Nafa skornya berapa sebagai istri. Sini. Ya Allah, di sini banyak hal-hal yang saya terangkan di sini. Buku ini saya tulis Mas, dan nanti insya Allah hadirin ini akan diberi oleh Pak Faruk semuanya. Buku ini edisi souvenir. Buku ini saya tulis gini ceritanya. Saya membaca buku Min Akhtoil Azwaj, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada rumah tangga yang terjadi di alam semesta ini. Maka saya tulis supaya kesalahan itu tidak terjadi. Ini nanti ya dibaca. Alhamdulillah. Amin. Selesai, sudah habis. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, kita doakan dua Ananda ini. Ananda ini dari keluarga terhormat loh ya, disaksikan oleh orang-orang terhormat, Masya Allah. Maka jangan kurangi kehormatan keluarga. Ananda Nafa, Anda nanti masuk di keluarga yang terhormat. Ananda Fahmi juga nanti Anda ada dalam keluarga yang terhormat. Kehadiran Ananda justru meningkatkan keharuman nama keluarga itu. Kita doakan rezekinya banyak. Amin ya Allah. Kita doakan anaknya banyak. Berapa sampai ingin Gusti Allah anak berapa? Berapa Mas? Kita doakan di sini. 2. Nafa berapa Pak? 6. Berarti 8. Tuh, sudah. Tidak apa-apa. Karena kita butuh bibit-bibit unggul seperti ini. Bibit-bibit unggul seperti ini. Pak KUA ini baru 2. Kurang semangat ini. Nanti saya beri jamu kuat. Kita doakan punya anak yang hitungannya biar Allah yang menentukan, tetapi yang penting kita doakan anaknya itu menjadi ulama besar. Amin. Ya Allah, atau menjadi pengusaha yang sukses seperti Polowijo ini. Atau menjadi pemimpin yang bersejarah, yang membuat sejarah dunia ini, atau menjadi ilmuwan yang punya karya-karya besar, atau sukses apa saja, yang penting akhlakul karimah ya anaknya seperti itu. Kita doakan Ananda, Mas Fahmi, Ananda itu nanti mudah-mudahan jadi anak yang bisa menggendong ayahanda ke surga, menggendong ibu anda ke surga, menggendong mertua anda ke surga, menggendong ibu mertua anda ke surga.
Sebab itu ukuran kesuksesan. Saya doakan Mas Mbak Nafa juga menjadi anak yang bisa menggendong ayahanda, mertua ke surga. Anak Anda mudah-mudahan menggendong Anda, membukakan pintu surga untuk Anda berdua. Demikian Bapak Ibu yang sangat saya muliakan. Mohon maaf sekali saya khutbah agak lama, karena saya ingin ini startnya ini adalah start dengan mindset yang benar. Dengan mindset yang benar, marilah kita antarkan ya akad nikah ini dengan membaca istighfar 3 kali. Mengapa istighfar? Supaya Ananda start kehidupan dalam kesucian. Mengapa kita istighfar semuanya? Supaya nanti ketika kita mengamini doa itu, kita mengamini dalam kesucian. Mengapa kita syahadat? Karena kita memperbarui syahadat kita, sebab inilah yang menentukan muslim tidak itu ditentukan pada syahadat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, ini taukelnya sudah tak? Belum. Tidak apa-apa, silakan dipegang aja mic-nya. Kita syahadat bersama-sama, nanti kena taukel kemudian langsung akan itu. Semuanya mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.